Coba deh bayangin, gimana kalau rumah kita itu bukan jadi korban banjir, tapi malah jadi solusinya? Aneh ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar total cara pikir lama kita soal banjir dan nemuin satu pendekatan yang jujur aja revolusioner banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, tapi mungkin paling penting. Gimana kalau cara kita ngelawan banjir selama ini itu ternyata salah total? Nah, ini dia nih biang keroknya. Asumsi kita semua selama ini, pokoknya air banjir itu harus dibuang secepat-cepatnya. Kita lihat air itu sebagai musuh. Padahal, pola pikir inilah yang justru bikin masalah makin parah. Dan hari ini, kita akan ubah itu. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita lihat dulu deh, kenapa sih pendekatan bertahan yang kita pakai sekarang ini malah bikin kita kalah telak, apalagi di kota-kota besar. Coba lihat bedanya. Kalau di hutan, hujan turun, airnya langsung diserap tanah. Beres. Tapi di kota, semuanya beton, aspal. Air hujannya jadi bingung mau kemana, kan? Ya udah, akhirnya dia ngumpul di jalanan, masuk rumah kita. Jadi yang salah itu bukan hujannya, tapi lantai kota yang kita bangun. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita masuk ke intinya, ke ide gilanya. Gimana kalau kita berhenti ngelawan air? Malah sebaliknya, kita ajak dia kerjasama. Ini nih, perubahan mindset yang bakal mengubah segalanya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Kiri dan kanan. Di satu sisi ada arsitektur defensif, yang mikirnya kayak pakai perisai. Pokoknya halau air, buang air, anggap air itu musuh. Di sisi lain, ada arsitektur adaptif dan regeneratif, yang mikirnya kayak sponge. Dia justru nerima air, mengelolanya, dan ngelihat air itu sebagai sumber daya. Beda banget kan pendekatannya? Dan dari filosofi spons itulah lahir konsep ini. Rumah yang bersahabat dengan banjir. Ini bukan lagi sekedar rumah anti banjir ya, beda. Ini rumah yang jadi bagian aktif dari solusi. Dia ikut bantu ngelola air di lingkungannya. Keren kan? Terus, apa aja sih ciri-cirinya rumah kayak gini? Ada 4 poin penting. 1, dia nggak gampang rusak kalau kerendam air. 2, dia nggak bikin banjir di tetangga makin parah. Justru ngebantu. 3, dia bisa nampung dan manfaatin air hujan. Dan yang keempat, dia bisa bekerja sama dengan ekosistem lokal. Komplit banget. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana bentuk nyatanya? Yuk, kita bedah desain arsitekturnya. Ini nih, desain yang paling sering kita lihat. Rumah panggung. Lantai utamanya ditinggiin, nah bagian bawahnya ini kuncinya. Seharusnya dibiarin terbuka, jadi air bisa lewat dengan bebas. Tapi ada satu kesalahan fatal yang sering banget dilakuin. Bagian bawahnya ditutup pakai tembok. Wah, itu sama aja kayak bikin bak mandi raksasa. Airnya kejebak, tekanannya nambah, dan malah bisa ngerusak struktur rumah. Bahkan bentuk rumahnya sendiri itu bisa jadi alat. Atapnya dirancang untuk memanen hujan, bukan cuma ngebuang. Talangnya, bukaannya, semuanya didesain secara cerdas buat ngelola air. Jadi rumahnya itu kayak berdialog sama hujan. Nah, kalau tadi kita lihat rangkanya, sekarang kita bedah mesinnya. Apa aja sih sistem di dalam rumah ini yang bikin dia bisa berfungsi kayak ekosistem hidup? Ada 4 pilar perencanaannya. Gampang banget diingat. Pertama, tunda. Jangan biarin air langsung ngalir deras. Perlambat dulu. Kedua, simpan. Tampung airnya sementara waktu. Ketiga, resapkan. Biarin airnya masuk lagi ke tanah. Dan terakhir, baru deh lepaskan sisanya. Itu pun pelan-pelan. Jadi, dari yang tadinya banjir bandang, kita ubah jadi aliran yang jinak. Coba kita ikutin perjalanan air hujannya ya. Pertama, dia jatuh ke atap, terus dikumpulin, lalu masuk ke talang dan disaring. Habis itu, disimpan di tangki. Bisa buat nyiram tanaman atau cuci mobil. Kalau tangkinya penuh, kelebihannya dialirkan ke sumur resapan, bukan ke got. Jadi nggak ada air yang terbuang sia-sia. Ini pernyataan yang kuat banget tapi benar. Tiap meter persegi beton yang kita pasang itu sama aja nambahin risiko banjir. Sebaliknya, tiap meter persegi halaman yang kita kasih grass block atau paving berpori, itu artinya kita nambahin solusi. Sesimpel itu. Oke, idenya keren. Tapi pasti ada pertanyaan, mahal nggak? Susah nggak bangunnya? Beneran efektif? Nah, di bagian ini kita bakal bahas soal itu semua. Mitos, biaya, dan material. The real talk. Penting buat dicatat ya, tujuannya itu bukan anti air 100%. Itu susah dan mahal banget. Tujuannya adalah tangguh dan cepat pulih. Gimana caranya? Pilih material yang pinter. Lantainya pakai beton poles atau keramik, bukan parket kayu. Dindingnya pakai cat berbasis semen. Terus, stop kontak listrik dipasang lebih tinggi. Simpel tapi efektif banget pasca banjir. Nah, ini soal duitnya. Mungkin di awal ada biaya tambahan sekitar 15%.
kelihatannya nambah ya. Tapi, coba bandingin sama penghematan seumur hidup, karena kita nggak perlu lagi ngeluarin duit buat perbaikan kerusakan akibat banjir. Investasi kecil di awal buat keuntungan masif di kemudian hari, jelas lebih untung kan? Oke, sekarang kita hancurin beberapa mitos. Mitos pertama, yang penting rumah saya tinggi aman deh. Faktanya, nggak gitu. Kalau cuma rumah kita yang tinggi tapi sekelilingnya banjir parah, ya sama aja kita kejebak di pulau pribadi. Mau kemana-mana susah. Solusinya harus bareng-bareng. Mitos kedua, air hujan itu kotor, harus langsung dibuang. Faktanya, justru sebaliknya, air hujan itu sumber daya berharga. Bisa buat nyiram, cuci-cuci. Dengan nampung air hujan, kita nggak cuma dapat air gratis, tapi juga ngebantu ngurangin beban got dan sungai di kota kita. Mitos ketiga, dan ini yang paling sering kita dengar, solusi banjir ya gedein aja gotnya. Faktanya, gedein got tanpa bikin tanah bisa nyerap air, itu cuma kayak mindahin masalah. Airnya emang cepat hilang dari depan rumah kita, tapi dia cuma pindah lebih cepat ke daerah lain dan bikin banjir di sana lebih parah. Akar masalahnya harus diselesain, yaitu resapan. Jadi, kita lihat lagi gambaran besarnya. Rumah kita itu ternyata bukan cuma bangunan pasif yang jadi korban. Dia bisa jadi pemain aktif, pemain kunci, yang ikut ngejaga kesehatan lingkungan di sekitarnya. Dan manfaatnya? Wah, banyak banget. Banjir di lingkungan kita berkurang, kita jadi hemat air. Rumah kita jadi lebih siap ngadepin perubahan iklim. Dan bahkan, nilai properti kita bisa jadi lebih stabil. Ini situasi win-win solution untuk semua orang. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Gimana kalau rumah yang paling aman itu bukanlah rumah yang paling kuat melawan alam, tapi justru rumah yang paling pintar berteman dan bekerja sama dengan alam? Mungkin kemenangan sejati bukan soal membangun benteng yang lebih tinggi, tapi soal membangun sinergi yang lebih baik.